Halo teman-teman dan Miss Woro yang saya hargai dan cintai pastinya. Jadi pada kesempatan hari ini saya selaku siswa kelas 10 Cerdias Primanda Putra akan memperjelaskan presentasi yang saya buat mengenai judul penyimpangan sosial. Pertanyaannya, di era digital banyak remaja membuat konten di media sosial demi mendapatkan pengakuan dan popularitas. Beberapa di antaranya melakukan tindakan berbahaya seperti praktik berlebihan, menyebarkan berita bohong atau hoax, atau melakukan bullying secara online. Analisislah fenomena tersebut menggunakan teori penyimpangan sosial, misalnya teori anonim dan labeling. Jelaskan faktor penyebab dan dampaknya bagi individu maupun masyarakat. Ya, ini menurut analisa yang saya dapat. Ya, jadi mengenai kasus tersebut, ya, ini namanya house validasi. Ya, fenomena ini sering terjadi di kalangan generasi muda, khususnya saya dan kita, ya pastinya dalam popularitas di media sosial, ya. Menurut analisa teori dari anomi, Merton, terjadi ketimpangan antara tujuan, ya, ingin populer atau kaya dengan cara yang tersedia karena jalur prestasi dianggap lama. Remaja mengambil jalan pintas melalui konten berbahaya atau dangerous content, yaitu inovasi yang menyimpang, ya. Terus menurut teori Lamert, ya, sekali remaja viral karena aksi negatif, publik memberinya panggung, ya. Label si paling berani atau si viral membuat mereka terus mengulangi aksi tersebut demi yang namanya mempertahankan identitas, ya, baru tersebut, ya. Faktor penyebabnya yaitu pinginnya popularitas, dan pastinya di samping itu mereka ingin didengar, mereka ingin bisa sekali dilihat oleh banyak orang, ya. Mungkin yang merasakan validasi ini, house validasi, itu mungkin orang-orang yang kesepian, ya. Karena menurut pandangan saya, ya, biasanya orang yang ingin mencari popularitas, mencari kesenangannya di media sosial, yaitu dimulai dari dirinya, ya, untuk berani menunjuk diri, ya, eksis, ya. Dan biasanya memang, ya, orang tersebut sedang ingin mencari perhatian, attention, looking for attention, karena merasa dirinya kesepian, itu tadi, ya. Terus dampak utamanya rusaknya jejak digital dan risiko kesehatan mental, health mental, ya, depresi, ya, jika tidak dapat terbaik, ya, tidak mendapatkan yang terbaik, ya, terus terjadinya degradasi moral, ya, dan empati hilang, ya, karena penderitaan orang lain, ya. Terus korban prank atau bullying, ya, itu dianggap sebagai hiburan semata, ya. Terus, ya, intinya fenomena ini adalah fenomena yang banyak, ya, ditemukan, ya, dan juga alarm bahwa nilai sosial atau social score itu sedang bergeser, ya, transformasi, ya, dari apa yang saya kontribusikan menjadi seberapa banyak orang melihat
saya, ya begitu. Oke, ini menurut penjelasan saya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2. Oke. Seorang siswa yang awalnya berprestasi mulai sering yang namanya bolos sekolah, terus setelah bergaul ya dengan teman-teman yang merokok dan tawuran. Jelaskan kasus tersebut berdasarkan teori diferensiasi, asosiasi, dan kontrol sosial. Mengapa lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perilaku menyimpang. Oke. Mari kita bahas bersama dan saya akan menyampaikan. Jadi begini, ya. Kasus ini merupakan contoh klasik ya dalam ilmu sosiologi ya mengenai bagaimana lingkungan sosial dapat mengubah perilaku seseorang secara drastis, yang dari sini menjadi ke sini ya, yang dari sini menjadi ke sini ya. Oke. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dua teori kriminologi utama ya. Teori yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang bukan merupakan bakat bawaan, melainkan hasil dari proses belajar. Ya, teori yang dikembangkan oleh Travis Hilsey ya, ini berasumsi bahwa penyimpangan terjadi ya, ini terjadi ketika ikatan sosial seseorang dengan masyarakat atau institusi melemah atau putus. Secara singkatnya, lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh karena manusia memiliki yang namanya kebutuhan dasar ya, or base ya, untuk diterima ya. Jadi social expectation-nya itu ya, atau ekspektasi sosialnya ya. Lanjut, dalam pergaulan terjadi proses transfer nilai dan normalisasi ya. Perilaku yang awalnya dianggap salah akan berubah menjadi wajar ya. Ini yang harus kita ubah, bahkan keren ya, or cool dalam bahasa Inggrisnya, jika dilakukan oleh kelompoknya. Lingkungan bukan sekedar tempat bermain, melainkan laboratorium or laboratory di dalam bahasa Inggris, identity, di mana seseorang ya meniru tindakan dan cara berpikir ya, how we think, orang-orang yang paling sering berinteraksi dengannya. Ini merupakan pandangan yang saya kemukakan. Lanjut. Pertanyaan ketiga ya. Korupsi masih sering terjadi di berbagai lembaga meskipun sudah ada aturan hukum ya yang tegas. Analisis perilaku korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial berdasarkan teori struktur sosial strain teori mengapa penyimpangan bisa terjadi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi. Ya, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama ya, kalian bisa mendengarkannya. Jadi begini, secara singkatnya, korupsi ya, yang dimana hak masyarakat ya, seperti punyanya orang lain itu diambil ya, dengan cara menghalalkan ya, yang dimana itu tidak pantas dan tidak baik ya.
Jadi korupsi di kalangan pejabat ya berpendidikan itu terjadi karena adanya kesenjangan ya, kesenjangan antara ambisi dan realitas ya. Kenapa? Berdasarkan strain theory ya, pejabat tersebut melakukan inovasi, mereka tetap memegang teguh tujuan sukses ya. Sukses secara materi, kekayaan ya. Namun menghalalkan cara ilegal atau korupsi ya, praktek-praktek korupsi karena merasa sarana yang sah atau deal ya, gaji salary ya resmi ya tidak mampu mengimbangi ekspektasi gaya hidup atau tuntutan sosial di level mereka. Jadi mereka korupsi itu tujuannya untuk meningkatkan ekspektasi kehidupannya, seperti membeli pakaian ini ya dengan harga yang mereka inginkan ya, dengan cara menghalalkan sesuatu yaitu korupsi, padahal korupsi tersebut tidak diperbolehkan karena itu merupakan hak masyarakat. Jadi pendidikan tinggi memberikan mereka kemampuan ya, potensialnya itu. Namun tekanan struktur ya atau force of social structure yang memuja ya materi membuat mereka kehilangan integritas sayangnya. Jadi intinya itu ya, pejabat korupsi ya bukan karena tidak tahu hukum ya atau bahasa Inggrisnya law ya, melainkan karena mereka mengalami ketegangan antara ambisi atau ambition ya, materi yang tidak terbatas dengan cara-cara ilegal ya, legal maksudnya, yang dianggap tidak cukup cepat untuk memenuhinya. Lanjut kita ke pertanyaan 4 ya. Di suatu sekolah, siswa yang berpenampilan berbeda sering dijauhi dan diberi julukan negatif oleh teman-temannya. Akibatnya siswa tersebut menjadi tertutup dan akhirnya benar-benar berperilaku menyimpang ya. Jelaskan kasus tersebut berdasarkan teori labeling, bagaimana proses labeling dapat memperkuat penyimpangan ya. Mari kita memecahkan masalah ini ya. Dari fenomena sosiologi yang disebut sebagai teori labeling, teori pemberian cap. Teori ini yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Edwin Lamert dan Howard Becker menyatakan bahwa penyimpangan bukan hanya kualitas dari tindakan yang dilakukan seseorang, melainkan konsekuensinya dari penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain kepada pelanggar tersebut. Jadi ringkasan prosesnya seperti ini, pemberian label. Dijauhi dan diberi julukan negatif, merasa terisolasi ya, terkurung sendiri ya, dan rendah diri ya. Stigmatisasi, label menjadi identitas utama. Kehilangan kepercayaan dari lingkungannya itu berpengaruh. Respon psikologi ya, menjadi tertutup ya, tidak ada ruang terbuka pastinya. Memutus komunikasi dengan pengaruh ya positif. Konfirmasi benar-benar berperilaku, ini benar-benar berperilaku menyimpang ya, menjadi apa yang dituduhkan lingkungan ya atau environment. Jadi kesimpulannya, penyimpangan dalam kasus ini bukan berasal dari dalam diri siswa sejak awal, melainkan diciptakan oleh tekanan sosial atau social press dari lingkungan sekolahnya. Label negatif justru menjadi dorongan bagi siswa untuk terjun sepenuhnya ke dalam perilaku menyimpang itu. Mari kita lanjut ke pertanyaan 5 ya. Fenomena balap liar di kalangan remaja masih sering terjadi ya, meskipun berisiko tinggi. Pertanyaannya, ini analisis faktor internal dan eksternal
penyebab balap liar, serta jelaskan bentuk pengendalian sosial yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Oke, mari kita problem solving lagi, dan mari kita pecahkan karena ini pertanyaan terakhir. Oke. Jadi begini, faktor internal dari dalam diri remaja. Pencarian jati diri dan eksistensi. Ya, pasti kalian dan saya juga ya. Remaja memang memiliki kebutuhan psikologi untuk diakui, menang dalam balapan, memberikan status ya, yaitu seperti hero, pahlawan ya. Kau sudah melakukan yang terbaik, bisa mengikuti seperti itu yang dinamakan pahlawan ya. Atau pengakuan instan di kelompoknya. 2. Adrenalin junkie. Oke, secara biologis ya, otak remaja sedang dalam fase mencari sensasi, sensation seeking. Kecepatan tinggi memberikan kepuasan emosional yang memicu hormon dopamin. Jadi hormon dopamin kita ini nantinya bergerak menjadi senang. Kita udah melakukan itu, hormon dopamin kita meningkat. Nah, itulah dimana rasa gembira kita, rasa senang kita itu sudah berada di level tertinggi bahagia. Jadi kayak ini kita melakukan balapan ya, itu membuat hormon ya kita itu menjadi senang ya, dopamin kita itu menjadi senang gitu ya, seperti itulah intinya. Terus kurangnya kontrol diri itu ya, ketidakmampuan yaitu mengukur risiko jangka panjang, yaitu seperti kecelakaan atau kematian dibandingkan dengan kesenangan sesaat ya. Penyaluran bakat yang salah, adanya minat pada dunia otomotif namun tidak memiliki akses atau biaya untuk masuk ke sirkuit resmi ya, karena susahnya, satu karena biayanya itu juga, dan karena tidak konsisten. Jadi mereka ya main balap liar, yaitu balapan secara tidak resmi atau official dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi faktor eksternalnya di dalam lingkungan itu begini. Pengaruh teman sebaya itu memang terjadi saat ini, atau dalam bahasa Inggrisnya peer group. Oke. Solidaritas kelompok seringkali memaksa remaja ikut balapan agar tidak dianggap penakut atau cupu. Yaitu di kalangan pertemanan itu seperti itu. Kalau kamu tidak mengikutinya pasti dibilang kamu cupu, kamu tidak pemberani ya. Itu yang dimana itu membuat anak tersebut yaitu kayak saya tidak bisa di posisi mereka gitu. Nah jadinya itu tertarik ya, membuat kamu mengikuti mereka. Jadi arahnya mengikuti mereka ya. Kalau yang positif nggak apa-apa, kalau yang buruk mending jangan ya. Kurangnya pengawasan orang tua. Nah ini kita perlu namanya pendekatan kepada orang tua ya, dan juga guru-guru ya. Itu jadi penting. Longgarnya perhatian di rumah atau pemberian fasilitas kendaraan bermotor, nah tanpa pengawasan ketat menjadi pemicu utama ini yang perlu kita waspadai jika remaja-remaja seperti saya dan kalian ya. Jika punya motor, gunakanlah dengan bijak, bukan untuk balap liar. Karena balap liar itu sebenarnya merugikan bagi pengguna sosial orang lain dan diri kamu. Gunakanlah yang terbaik, bangunlah yang terbaik, bukan menjadi yang terburuk. Itu saja. Terus faktor ekonomi dan perjudian. Balap liar seringkali disertai taruhan uang. Jadi menjadikannya sumber penghasilan cepat bagi sebagian remaja atau mekanik bengkel gitu loh. Dan yang terakhir, minimnya fasilitas sirkuit. Tadi itu sudah saya jelaskan, tidak semua daerah memiliki lintasan balap resmi ya, atau official race ya dalam bahasa Inggrisnya, yang terjangkau, sehingga jalan raya itu menjadi pilihan terakhir ya. Sebenarnya jalan raya adalah jalan bagi pengguna umum, general
user, oke. Untuk kendaraan ya, transportasi ya. Tapi gunakanlah dengan bijak di jalan raya umum. Karena di jalan raya umum itu terdapat bus, terdapat angkutan, ya terdapat mobil, terdapat motor, ya. Jadi gunakanlah secara bijak, jangan kebut-kebut ya, jangan menjadi balap liar. Kasihan pengguna jalan yang sedang melewati jalan tersebut untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ya, jadi lakukanlah yang terbaik tadi, dan balap liar itu mending gunakanlah menjadi balap yang positif. Ya, kayak kamu masuk ke sirkuit yang mendaftarkan diri untuk mengikuti balap ya profesional itu. Jadi intinya itu seperti itu, dan ini masih ada lanjutannya. Fenomena balap liar bukan sekedar hobi otomotif, melainkan masalah social trouble kompleks yang melibatkan aspek psikologi ya, remaja dan lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya, balap liar tidak bisa hilang hanya dengan penangkapan di jalan. Dibutuhkan peran keluarga sebagai benteng pertama, pemerintah sebagai penyedia fasilitas sirkuit yang terjangkau, dan aparat penegak hukum yang konsisten dalam pengawasannya. Itu jadi tugas pemerintah ya, utamanya untuk menjaga ya terus di jalan raya, patroli lah ya, patroli, dan supaya aman ya di dalam lingkungan itu tentram dan tidak terjadinya balap liar, itu tujuannya ya. Satu lagi saya lupa, bentuk pengendalian dan tindakan nyata preventif ya, pencegahan ya, mitigasi ya, sosialisasi bahaya balap liar ke sekolah-sekolah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, penyediaan wadah hobi komunitas motor resmi ya, official motorcycle community ya, dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, dan edukasi safety riding ya, represif tindakan tegas, razia rutin oleh kepolisian, penyitaan kendaraan, pemberian tilang hingga sanksi pidana jika terbukti ada unsur perjudian atau narkoba, persuasif, ajakan, pendekatan dialogis antara tokoh masyarakat, polisi dengan komunitas motor untuk mengarahkan mereka ke kegiatan yang lebih positif, dan kuratif, penyembuhan, pembinaan khusus bagi remaja yang terjaring razia, melibatkan psikolog ya, atau mengirim mereka ke pusat pelatihan otomotif yang legal. Itu teman-teman yang hari ini saya bisa sampaikan, jelaskan kepada kalian mengenai penyimpangan sosial yang terjadi di kehidupan sosial kita ini ya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih Miss dan teman-teman, dan semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih.